Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11. Ketemu lagi sama Ibu. Untuk pertemuan hari ini kita masih membahas mengenai logika matematika. Kita masuk ke subbab penarikan kesimpulan. Ya, kamu bisa simak di modul kamu ada di halaman 32. Kita langsung aja ya, untuk lebih paham lagi mengenai penarikan kesimpulan, simak baik-baik video dari Ibu. Yang pertama, di sini kita masuk ke modus ponens. Modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal. Bentuk umumnya di sini ada premis 1 dan premis 2. Premis 1 dia bentuknya P implikasi Q. Kemudian premis 2 ini pernyataan tunggal ada P. Nah, di premis 1 dan premis 2 ada sama-sama P. P-nya kita coret. Ya, karena dia sama. Yang sama kita coret, berarti sisanya tinggal pernyataan tunggal Q. Maka konklusinya adalah Q. Konklusi ini semacam kesimpulan gitu ya, semacam dia apa istilahnya, kalau ini yang samanya P berarti kesimpulannya Q gitu. Nah, sekarang kita contohkan dalam bentuk kalimat. Contoh untuk premis pertama, karena dia bentuknya implikasi, maka bentuk kalimatnya, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Nah, premis kedua itu pernyataan tunggal P, kamu rajin latihan soal. Nah, pembahasannya di sini ada pernyataan tunggal P itu kamu rajin latihan soal, dan pernyataan Q kamu akan mendapatkan nilai bagus. Konklusinya atau kesimpulannya itu adalah pernyataan tunggal Q. Maka jawabannya kamu akan mendapatkan nilai bagus ya, karena yang pernyataan tunggal P ini kita coret, sisanya tinggal Q. Q itu adalah kamu akan mendapatkan nilai bagus. Jadi modus ponens dari contoh di sini adalah kamu akan mendapatkan nilai bagus. Gitu. Kita lanjut ke jenis yang kedua. Ini ada modus tollens. Modus tollens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Nah, premis pertamanya dia bentuknya implikasi. Kemudian premis kedua pernyataan tunggal ingkaran. Konklusinya, lagi-lagi konklusi itu kesimpulannya atau jawabannya kita coret yang sama di premis 1 dan premis 2. Yang sama itu ada Q, berarti sisanya tinggal ingkaran dan P. Jadi konklusinya ingkaran P. Kita ubah dalam bentuk kalimat. Di sini ada contoh premis pertama, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapatkan nilai bagus. Nah, premis keduanya ingkaran Q, berarti kamu tidak akan mendapatkan nilai bagus. Pembahasannya di sini ada P, Q, dan ingkaran Q. Untuk P, kamu rajin latihan soal. Q, kamu akan mendapatkan nilai bagus. Nah, ingkaran Q, kamu tidak akan mendapatkan nilai bagus. Nah, jawabannya karena konklusinya ingkaran P, berarti ini kan bentuk P itu kamu rajin latihan soal. Berarti ingkaran P adalah kamu tidak rajin latihan soal ya, karena konklusinya ingkaran P. Jadi untuk modus tollens dalam bentuk ini jawabannya kamu tidak rajin latihan soal. Ke bentuk terakhir ada silogisme. Silogisme ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk implikasi. Jadi premis 1 dan premis 2 berbentuk implikasi. Premis pertama P implikasi Q, premis kedua Q implikasi R. Untuk konklusinya yang sama kita coret. Premis 1 ada Q, premis 2 ada Q. Jadi sisanya tinggal P implikasi R. Ini kan Q-nya kita coret, sisanya tinggal P dan R. Konklusinya P implikasi R. Nah, kita rubah dalam bentuk kalimat. Untuk premis pertama
Jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapatkan nilai bagus. Premis kedua, jika kamu mendapatkan nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Nah, ini ada R soalnya ya, ada tambahan ya. Pembahasannya, untuk P, kamu rajin latihan soal. Q, kamu akan mendapatkan nilai bagus. R, kamu akan naik kelas. Nah, karena konklusinya berbentuk kalimat majemuk juga, ini implikasi juga. P implikasi Q, R, P implikasi R, mohon maaf. Nah, jadi jawabannya, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas, gitu ya, karena P implikasi R. P itu tadi kamu rajin latihan soal. Implikasi R, R-nya kamu akan naik kelas. Kalau kita bentuk menjadi implikasi, maka jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas. Jadi seperti itu untuk bentuk penarikan kesimpulan ya, hanya ada 3, silakan kamu pahami baik-baik. Nanti setelah ini akan ada latihan soal dari ibu dalam bentuk Google Form ya. Oke, catat semua materi yang sudah ibu berikan. Sampai di sini dulu pertemuan kita ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.